Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelusidasi struktur senyawa molekul dari uji fisik, seperti ada uji kelarutan, lalu ada uji analisis unsur, ada uji kimianya, dan lain-lainnya. Ini adalah bagian part yang kedua. Part pertamanya teman-teman bisa nonton dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik video di deskripsi video. Baik, saya akan lanjut video penjelasannya. Soalnya, terdapat hasil analisis suatu senyawa atau unknown compound. Deskripsinya, bentuk cairan, uji pemijaran menghasilkan warna kuning, dan tidak menghasilkan residu. Titik didih 55 derajat Celcius. Gabus molekul C5H10O. Analisis unsurnya tidak ada F, Cl, Bri, S, dan N. Atau fluor, klor, brom, iod, sulfur, dan nitrogen. Larut dalam air dan ether. Apabila kertas lakmus ditetesi oleh cairan ini, maka tidak mengalami perubahan. Uji gugus fungsi dengan reaksi 2,4 dinitrophenylhydrazine membentuk endapan kuning, negatif dengan NaOH atau natrium hidroksida dan serik nitrat. Dengan natrium bisulfit membentuk endapan putih, negatif dengan reaksi Tollens, dan membentuk endapan kuning apabila diuji dengan iodin dalam suasana basah. Spektra IR-nya ada serapan 2980 dan 1680 cm/-1. Spektra HNMR-nya di hidrogen yang A ada 1 hidrogen 2,70 ppm pergeseran kimianya dan multiplet pembelahannya. Lalu HB 3 hidrogen 2,09 ppm singlet, dan HC 6 hidrogen 1,01 ppm duplet. Spektra masanya ada peak di massa per elektron 86, 71, 43, dan 15. Tentukan struktur kesenyawaan yang dimaksud disertai alasan yang jelas dengan memperhatikan hal berikut: A. Sifat fisiknya, B. Identifikasi gugus fungsi, dan tuliskan reaksi kimia yang terjadi, C. Spektra IR, D. Spektra HNMR, dan E. Pola fragmentasinya, F. Konformasi satu struktur. Kita mulai menjawabnya itu yang A, teman-teman, yang sifat fisiknya lebih dulu. Di uji fisiknya, yang uji pemijaran, bentuk cairan, uji pemijaran menghasilkan warna kuning dan tidak menghasilkan residu. Berarti senyawa merupakan senyawa alifatik atau rantai terbuka. Titik didihnya 55 derajat Celcius, berarti senyawa mudah menguap. Uji kelarutan, larut dalam air dan ether. Di uji lakmus tidak mengubah warna, berarti senyawa merupakan golongan S1 yang bersifat netral dan C kurang atau sama dengan 5 karbon. Teman-teman bisa ngeliat tabel golongan kelarutan senyawa ini. Cirinya yang ini adalah merupakan golongan S1. Setelah itu kita identifikasi gugus fungsi dan menuliskan reaksi kimia yang terjadi. Tadi uji kimianya itu yang analisis unsur tidak mengandung fluor, klor, brom, iod, nitrogen, dan sulfur. Berarti bukan senyawa halida, amina, amida, tiol. Uji gugus fungsi direaksikan dengan 2,4 dinitrophenylhydrazine membentuk endapan kuning. Berarti kemungkinan senyawa memiliki gugus karbonil. Direaksikan dengan natrium hidroksida, hasilnya negatif. Berarti kemungkinan senyawa bukan bersifat asam. Direaksikan dengan serik nitrat, negatif. Berarti kemungkinan senyawa tidak memiliki gugus hidroksil atau OH. Direaksikan dengan natrium bisulfit menghasilkan endapan putih. Berarti kemungkinan senyawa memiliki gugus karbonil, bisa aldehid atau keton. Reaksi natrium bisulfit itu mirip seperti reaksi 2,4 dinitrophenylhydrazine yang menguji adanya gugus karbonil. Negatif dengan reaksi Tollens, berarti bukan senyawa aldehid. Direaksikan dengan iodin dalam suasana basah menghasilkan endapan kuning. Berarti kemungkinan senyawa adalah metil keton, etanol, atau alkohol sekunder. Di antara ketiga ini, karena tadi negatif dengan serik nitrat menandakan tidak adanya gugus hidroksil, berarti kemungkinan senyawanya adalah metil keton. Untuk reaksi kimia nanti kita tulis ya teman-teman setelah kita dapatkan struktur senyawanya. Lalu kita menjawab yang C, analisis data spektra IR. Untuk teman-teman yang ingin download tabel data IR-nya, teman-teman bisa download dengan mengklik linknya ada di deskripsi video. Data tabel IR ini membantu teman-teman dalam menginterpretasikan serapan IR-nya teman-teman di dalam soal. Di soal tadi ada serapannya itu 2980 yang menandakan bahwa itu adalah serapan dari CH sp3 stretching. Lalu ada serapan di 1680 cm/1 yang menandakan bahwa itu adalah serapan dari CrCap2O karbonil stretching. Di analisis data spektra HNMR. Di soal spektra HNMR itu ada HA-nya tadi 1 hidrogen 2,70 ppm multiplet pembelahannya, HB 3 hidrogen 2,09 ppm singlet, dan HC 6 hidrogen 1,1 ppm duplet. Setelah kita tahu spektra HNMR-nya dari C5H10O, kita hitung dulu teman-teman yang B-nya jumlah ikatan tangkap yang simbolnya F. F sama dengan X kurang setengah Y tambah setengah Z tambah 1. X-nya itu jumlah atom
tetravalennya atau atom bervalensi 4 atau karbon itu jumlahnya 5 dikurang setengah ini atom monovalen yang bervalensi 1 itu ada 10, setengah kali 10 ditambah setengah kali atom pentavalen atau yang bervalensi 5 seperti nitrogen, tidak ada di rumus molekulnya, berarti 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Berarti kemungkinan senyawa memiliki ketidakjenuhan 1 atau ikatan rangkap 2 nya itu 1 ya, yang C rangkap 2O atau C rangkap 2C alkena. Kalau kita analisa dari nilai pergeseran kimianya, yang manakah yang benar C rangkap 2O karbonil atau C rangkap 2C alkena? Ternyata yang sesuai itu adalah C rangkap 2O karbonil, karena kita bisa lihat tadi di serapan IR-nya ada serapan karbonil, lalu di nilai pergeserannya ini yang 2,70 ppm ini kita bisa lihat di data spektra NMR-nya bahwa itu adalah karbonil, berarti ini bukan alkena ya teman-teman, kita bisa hiraukan nanti. Lalu kita masuk ke angka banding proton atau ABP. Tadi Ha kan 1 hidrogen, Hb 3 hidrogen, Hc 6 hidrogen. Kalau yang 1 hidrogen itu identik dengan CH atau H, tergantung. Kalau misalnya H doang berarti hidrogennya berikatan dengan atom heteroatom. Kita tahu dari mana kalau atom hidrogennya itu berikatan dengan atom heteroatom selain karbon ya, misalnya kayak oksigen atau nitrogen, atau malah sebaliknya dia hidrogennya mengikat atom karbon. Kita bisa cek dari nilai pergeseran kimianya. Yang H tadi kan 2,70 ppm, dia kan karbonil ya. Kalau dia misalnya berikatan dengan atom heteroatom seperti oksigen atau nitrogen, maka dia akan ke pergeseran kimia yang paling tinggi atau downfield. Kalau di contoh spektra NMR ini kan enggak ya teman-teman. Kalau di 2,70 ppm dia bukan daerah downfield. Yang 3 hidrogen berarti identik dengan CH3. Kalau 6 hidrogen berarti identik dengan CH3 dua kali. Dua kali ini berarti dia CH3-nya memiliki lingkungan kimia proton yang sama atau ekuivalen ya. Lalu kita masuk ke pendekatan gugus. Tadi yang HH kan CH. Pembelahannya adalah multiplet, berarti dia mengikat atom tetangga itu lebih dari 3 hidrogen, bisa 4, 5, 6 dan di atasnya lagi. Kita bisa tuliskan seperti ini, CH berikatan dengan CH3, CH3, lalu CH. Ini CH ini bisa CH2, CH3, bebas ya teman-teman, kita masih anggapan aja. Lalu kita simbolkan dengan segitiga. Yang Hb 3 hidrogen berarti dia CH3, dia tidak mempunyai hidrogen tetangga karena pembelahannya adalah singlet. Lalu yang Hc kan 6 hidrogen berarti dia CH3 dua kali yang memiliki lingkungan kimia proton yang sama. Bentuknya adalah duplet, berarti dia memiliki satu hidrogen tetangga saja. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman, dimana CH3 berikatan di CH yang sama, yang hidrogennya itu cuma satu tetangganya. Lalu kita mulai pasang aja teman-teman atau susun. Yang paling mudah itu adalah mulai dari CH3 yang pastinya dituliskan paling yang ujung. Di sini CH3 ada 2, yang Hb dan yang Hc. Teman-teman bisa pilih salah satu. Misalnya saya pilih yang Hb, berarti saya bisa tuliskan seperti ini, CH3. Lalu Hb ini kalau kita lihat dari nilai pergeseran kimianya 2,09 ppm, berarti dia berikatan dengan gugus karbonil. Kita tulis dulu ya karbonil ya teman-teman. Anggap aja ini masih kasaran atau belum pasti. Teman-teman kalau di ujian bisa tulis di coret-coretan. Lalu yang berikatan dengan karbonil ini kita bisa lihat sisanya itu adalah Ha dan Hc. Nilai pergeseran kimia yang tertinggi adalah Ha yang 2,70 ppm, sedangkan kan Hc cuma 1 ppm. Berarti bisa jadi Ha-nya ini berikatan dengan karbonil. Kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. Ha itu kan multiplet, berarti dia berikatan dengan karbon yang memiliki hidrogen lebih dari 3 hidrogen. Misalnya saya tulis di sini CH3 CH3. Ternyata kalau kita lihat ternyata yang CH3 ini adalah bunyinya si Hc. Setelah kita dapatkan struktur kasarannya seperti ini, kita nanti akan breakdown apakah struktur senyawanya ini menyimpang dari nilai spektra NMR atau tidak. Kita akan breakdown mulai dari yang CH3 paling kanan. CH3 ini kan punyanya si Hb, dia 2,09 ppm singlet. Dari pemecahannya yang singlet benar ya teman-teman, karena dia berikatan dengan karbonil yang tidak memiliki hidrogen. Kalau dari nilai pergeserannya benar juga ya teman-teman. Kalau kita lihat di data NMR 2,09 ppm itu menandakan bahwa hidrogen yang di C ini berikatan dengan C karbonil. Lalu kita breakdown yang H di sini, yang di tengah yang berikatan dengan karbonil punyanya si Ha. Bentuknya adalah multiplet, berarti dia memiliki lebih dari 3 hidrogen tetangga. Benar ya teman-teman, dia memiliki ternyata 6 hidrogen tetangga. Nilai pergeserannya itu adalah 2,70 ppm, berarti dia mengikat karbonil, dan karena dia mengikat gugus alkil ya 2 kali, maka nilai pergeseran kimianya ini akan lebih naik lagi atau ke arah downfield, lebih tinggi dibandingin yang Hb yang CH3 ini. Lalu kita lihat yang CH3 dua kali ini bentuknya ada duplet, berarti dia mengikat karbon yang memiliki satu hidrogen tetangga. Berarti benar ya teman-teman. Dan nilai pergeseran yang kimia ini 1 ppm. Kalau kita lihat dari nilai pergeseran kimia bahwa hidrogennya ini C-nya mengikat CH lagi, sesuai teman-teman. Dan lingkungan kimia protonnya juga sama ya, CH3 ini berikatan dengan CH yang sama. Akhirnya kita dapatkan struktur yang benar teman-teman, sesuai dengan data spektra NMR-nya. Nama senyawanya ini adalah 3-metil 2-butanon.
Lalu kita ke E, analisis data spektra massa atau MS. Di spektra MS-nya itu ada massa per elektron 86. Biasanya kalau di soal ya, kalau dia disebutkan paling pertama tuh massa per elektron itu punya ion molekulnya. Selanjutnya, angka-angka yang lebih kecil itu punya fragmentasinya. Lalu yang 71, 43, dan 15 adalah fragmen-fragmennya. Kita gambarkan struktur yang kita dapatkan tadi di spektra Heinemer, di mana senyawanya ini kan memiliki oksigen. Oksigen ini memiliki elektron bebas, sehingga dia mudah diionisasikan di spektrum massa. Sehingga satu elektron terlepas dan ditambahkan elektron di spektrum massa, sehingga muatannya jadi positif yang terbaca di spektrum massa sebesar 86 massa per elektronnya, ditambah 2 elektron. Lalu ada fragmentasi yang 71. Kalau kita lihat berarti dia kehilangan CH3. Bagaimana cara kehilangan CH3 dan terbaca karbonil nih yang dari kiri ini, yaitu dengan cara homolisis. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu kapan tahu homolisis dan heterolisis, teman-teman bisa nonton video saya yang Q&A ini. Teman-teman, saya sudah jelaskan bagaimana cara mengetahui homolisis, heterolisis, dan hemiheterolisis, kapan kita pakainya. Di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman tuliskan di kolom komentar, sehingga saya jawab di video tersebut. Teman-teman bisa nonton dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik link videonya di deskripsi video. Jadi terbentuk senyawa asilium yang massa per elektronnya adalah 71 dan yang CH3 ini menjadi radikal. Di soal terbentuk fragmentasi dengan nilai massa per elektron adalah 43, sehingga kalau kita hitung 43 itu adalah alkilnya yang terbaca. Bagaimana cara alkilnya ini terbaca? Yaitu dengan cara heterolisis, sehingga 2 elektron diberikan ke karbonil ini. Jadi seperti ini teman-teman, pembentukan karbokationnya yang massa per elektronnya adalah 43, dan karbonilnya ini karena mendapatkan 2 elektron, 1 elektron di karbon dan 1 elektronnya lagi menetralkan muatan yang di oksigen ini, dan karbonil ini menjadi radikal. Yang terakhir terbentuk fragmentasi dengan massa per elektron 15. Jadi yang terbaca adalah gugus metil. Bagaimana cara gugus metil ini terbaca? Yaitu dengan cara heterolisis. 2 elektron diberikan ke karbonil, sehingga karbonilnya menjadi radikal dan metilnya menjadi positif dan terbaca di MS sebesar 15 massa per elektronnya. F. Konfirmasi satu struktur. Jadi dari pengujian secara fisik, kimia, dan instrumen IR, NMR, dan MS, kita dapatkan bahwa strukturnya itu adalah 3-metil 2-butanon. Kalau dari uji fisik kan tadi, dari kelarutan dia itu golongan S1, terus dia mudah menguap. Diuji gugus fungsi dengan 2,4 dinitrofenilhidrazin dan natrium bisulfit, hasilnya adalah positif, mengindikasikan adanya gugus karbonil. Berarti sesuai teman-teman. Negatif dengan reaksi Tollens, berarti dia bukan aldehid. Kalau di struktur ini kan keton ya, berarti benar. Bereaksi positif dengan iodin dalam suasana basah, berarti dia bisa metil keton ya. Ini adalah metil keton, berarti benar juga teman-teman. Jadi sudah dipastikan bahwa senyawanya adalah 3-metil 2-butanon. Ini adalah reaksi kimia 3-metil 2-butanon dengan 2,4 dinitrofenilhidrazin. Hasilnya seperti ini. 2,4 dinitrofenilhidrazin adalah reaksi selektif untuk identifikasi adanya gugus karbonil pada senyawa. Ini adalah reaksi 3-metil 2-butanon dengan natrium bisulfit. Natrium bisulfit positif dengan gugus karbonil, tapi gugus karbonilnya hanya pada di keton dan aldehid, tidak di asam karboksilat dan ester. Dan yang terakhir adalah reaksi 3-metil 2-butanon dengan iodin dalam suasana basah. Hasilnya seperti ini, sehingga menghasilkan endapan kuning iodoform. Sekian video dari saya tentang menentukan struktur senyawa kimia dari data uji pemijaran, uji kelarutan, uji gugus fungsi, analisis unsur, spektra IR, MS, dan Heinemer dari senyawa 3-metil 2-butanon. Part kedua. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video ini teman-teman. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari video ini juga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.